السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم terakhir fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم ارحمنا بالقرآن. Imran berkata, Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku agar ia menjadi hamba yang salih, berkhidmat mengabdi di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazarku ini ya Allah, sungguh Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ke-35 surah Ali Imran. Keterangan dari Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan istri Imran yang dimaksud di sini adalah ibundanya daripada Maryam yang bernama Hanna binti Faqus. Muhammad bin Ishaq mengatakan Hanna adalah wanita yang sangat mulia, di mana ibunya Maryam ini adalah wanita yang sangat menjaga dirinya, at-tahirah. Selain daripada at-tahirah, beliau suci, menjaga kehormatan dirinya. Beliau juga termasuk orang yang taat kepada Rabbnya, ibunya Bunda Maryam. Hadirin jamaah dirahmati Allah, jadi ada korelasi jamaah. Ketaatan di mana orang tuanya taat punya potensi melahirkan anak cucu keturunan-keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat dalam pepatah bahasa Indonesia yang insya Allah tidak jauh-jauh ini juga adalah kalimat-kalimat untayan hikmah para ulama ada di atasnya, mengiringinya. Katanya adalah buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kualitas pohon itu terjaga dengan baik. Saat buah itu nanti jatuh, tidak jauh letaknya dari bagaimana induk buah tersebut. Karakter seorang anak pun tidak jauh dari ketaatan kedua orang tuanya. Meskipun sekali lagi jemaah, untuk case tertentu ini nggak berlaku. Contohnya ketika Nabi Nuh alaihi salam
Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku sayang, ayo naik ke atas kapal ini bersamaku, kamu supaya selamat. Tapi dia malah membangkang. Allah berfirman, itu bukan anakmu wahai Nuh, itu bukan keluargamu wahai Nuh. Jadi ada aja jemaah, orangnya salih, istrinya salih, suaminya salih, anaknya nggak salih sesalih kedua orang tuanya, ada aja. Dan setiap jiwa itu akan dapat ujiannya masing-masing. Nah, tapi di ayat ini condong kecenderungan secara umum tidak berlaku. Kasus pengecualian, biasanya orang tua yang lebih taat kepada Allah akan melahirkan anak-anak yang sama potensi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dijaga dari lahirnya pendengarannya untuk mendengar yang baik-baik, murotal Al-Quran, apa yang Allah ridhai, jauh daripada apa yang Allah tidak sukai, lebih-lebih jauh daripada apa yang Allah murkai. Mereka akan tumbuh di bawah naungan orang tuanya yang membiasakan mereka mendengar yang baik-baik, sehingga mereka tumbuh dalam usia remajanya di lingkungan yang baik-baik, mendewasa insya Allah juga dalam lingkungan yang baik. Karena penjagaan tadi juga, selain daripada pendidikan kedua orang tuanya, lingkungannya menjaga juga tentang hal itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka pentingnya di antara kita perlahan, jikalau kita belum menikah hari ini, pentingnya menjaga kesalihan diri. Kalau kita sudah menikah di hari ini, pentingnya kita menambah ketaatan kita, lebih-lebih setelah istilahnya ilmu. Karena sebelum nikah banyak orang bisa belajar, sebelum nikah banyak orang bisa ngaji, tapi jarang sekali, bahkan hampir-hampir lepas menikah kena virus biren. Apa biren? Virus berabi ngajine leren. Biasanya kayak gitu. Dulu masa mudanya aktif, jadi penggiat dakwah, ikut komunitas A, B, C, X, Y, Z, hadir majelis ilmu, nggak pernah libur. Sampai waktunya menikah, fokus ia mencari nafkah, lupa ngaji, dan sama sekali nggak pernah lagi kakinya menginjakan kaki ke majelis ilmu. Sedikit pun kakinya nggak pernah dia langkahkan untuk datang lagi ke majelis ilmu. Bukan itu yang kita mau. Karena sejatinya, sekali lagi, rumah tangga kan butuh ilmu ya jemaah. Menikah bukan cuma tentang tapi menikah butuh ilmu. Hadirin, jadi ketaatan yang dimiliki daripada Maryam binti Imran, salah satunya adalah hadiah dari Allah kepada beliau yang diupayakan oleh kedua orang tuanya, yang ayahnya bernama Imran, istrinya bernama Hannah, putrinya bernama Maryam. Yang mana Maryam adalah seorang wanita yang belum pernah hamil, belum pernah juga Maryam disentuh oleh siapapun. Maryam tidak pernah berjumpa dengan laki-laki yang asing, karena ia selalu menjaga dirinya dari dilihat, dipandang oleh laki-laki yang asing. Maryam selalu diletakkan di rumahnya, artinya Maryam itu di rumah doang, jarang banget keluar-keluar, jarang banget, hanya di rumah aja, taat kepada Robnya. Hanya itu aja yang Maryam lakukan jemaah. Pada satu hari ia melihat seekor burung memberi makan anak-anaknya, maka ia pun menginginkan seorang anak. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan padanya seorang anak. Lalu Allah meniupkan di janinnya ruh, sehingga ia tanpa disentuh laki-laki dengan kuasa Allah hamil. Sekali lagi jemaah, Allah itu punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sangat mudah bagi Allah. Jangankan jemaah membuat hari ini terhenti sesaat, wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun bisa Allah kuasakan ia hamil. Kami upayakan buah hati kami untuk menjadi penolong agamamu ya Allah. Gak bisa masuk pesantren, suruh ikut. Mana kiranya tempat anak muda kumpul? Oh, di Masjid Muhammad Al-Fatih. Suruh datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih, ketemu sama anak-anak muda. Di sana banyak ada beberapa anak-anak muda yang sering meramaikan masjid itu. Suruh jadi pemuda masjidnya, suruh ramaikan. Di Masjid Fatimah Garung ada anak muda, Mas Bama, ada anak muda yang lain. Suruh datang ke Masjid Fatimah Garung, membersamai kegiatan-kegiatan di sini.
Ajak mereka. Itu juga sama, ya Allah, anakku jadi pengabdi untuk menolong agamamu. Bukan, hari ini tuh bukan pandangan sempit yang bisa kita lakukan jamaah. Masang tripod ini nolong agama Allah nggak? Nolong agama Allah. Masang lighting di belakang itu nolong agama Allah nggak jemaah? Nolong. Bukankah kita pasang lighting itu nolong agama Allah? Iya. Kita pasang tripod nolong agama Allah? Iya. Handphone live streaming nolong agama Allah? Iya. Ini lagi nolong agama Allah hadirin. Cuman caranya adalah cara di balik layar. Kan cara menolong agama Allah tidak harus tampil di depan layar. Nggak harus, silakan Pak, Ibu ceramah 2 jam, 1 jam, pegang mikrofon, sampaikan ayatnya begini, maksudnya begini, kata Imam Ibnu Katsir begini, kata Al-Hafiz Al-Qurtubi begini, Imam Tabari begini bilangnya. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bilangnya begini. Kan nggak harus begitu, nggak harus megang mikrofon. Bisa jadi pahala anak kita lebih besar daripada pahala seorang penceramahnya. Kenapa? Karena ternyata seorang penceramah itu bisa ceramah tersebab anak kita yang fasilitasi tripodnya, mikrofonnya, kabelnya, lightingnya. Allahu Akbar. Maka don't underestimate behind the scene. Jangan underestimate orang-orang di balik layar. Mewah beliau-beliau ini jemaah. Orang-orang balik layar mewah. Allahu Akbar. Semoga Allah ganjar pahala berlimpah buat orang-orang di balik layar. Dan semua kaum muslimin mendapatkan pahala berlimpah yang terus ikut terlibat dalam menolong agama Allah semampu mereka. Amin ya rabbal alamin. Ayo bareng-bareng, ayo kita investasikan anak kita untuk menolong agama Allah. Penting investasikan anak kita untuk ada di jalan Allah. Naikkan mereka ke perahu dakwah, ikut andilkan mereka dalam setiap kegiatan. Begitu jemaah. Ayat berikutnya ayat 36. Maka tatkala istri Imran melahirkan anak, dia pun berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Ia berkata lagi, sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya ya Allah, anak cucunya ya Allah, dan seterusnya keturunan-keturunan ya Allah, agar engkau pelihara mereka dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini penting, wajib diamalkan oleh setiap siapapun yang ternyata tidak sesuai harapan dari jenis kelamin anak yang dia lahirkan. Penting difahami. Ya Allah, ingin anak perempuan, anaknya misalkan 5 laki-laki semua nih. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga tuh pengennya laki perempuan. Ya Allah, udah laki-laki 2, anak ketiga laki-laki lagi. Yang keempat pengennya perempuan, anak yang keempat laki-laki lagi, yang kelima pengennya perempuan, yang kelima laki-laki lagi, 5 laki-laki, yang keenam ya Allah, yang keenam laki-laki, ya Allah, yang keenam pengennya hamba dan suami perempuan ya Allah, 5 laki-laki ya Allah, sudah anak-anak hamba ya Allah perempuan ya Allah, perempuan. Ternyata yang keenam yang lahir laki-laki. Jangan buruk sangka sama Allah. Walaisa dzakaru kal unsa, memang enggak sama laki dan perempuan itu. Tapi ingat kalimatnya, kalimat ibunya Maryam, Hannah di sini kalimatnya. Wallahu a'lamu bima wada'at. Ini yang harus digarisbawahi. Siapapun yang menginginkan lahirnya seorang anak dengan jenis kelamin tertentu, ternyata yang lahir nggak sesuai dengan yang selama ini diharapkannya, kalimat ini harus diucap dari lisannya. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu mana yang terbaik. Kenapa kita lahir anak pertama laki, kedua, ketiga, keempat, kelima laki semuanya, yang keenam pun pengennya perempuan tetap laki. Ingat, Allah tahu yang terbaik. Allah tahu yang terbaik. Pun sebaliknya, pengen punya laki-laki adalah anaknya yang pertama perempuan, kedua perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan. Yang kelima pengennya laki nih, yang kelima misalkan perempuan juga. Keenam pengennya laki lagi, 6 perempuan lagi. Yang ketujuh udah 6 perempuan, yang ketujuh perempuan lagi. Ya udah. Wallahu a'lamu bima
wadu'at. Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita atas apa yang Allah izinkan terlahir dari rahimnya. Dan hadirin, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita diberi keturunan. Wallah, itu mewah, mahal, luar biasa jemaah. Saya ngerasain 2 tahun belum punya. 2015 kami menikah. 2017 buah hati pertama kami Dinar Sofia Haas baru lahir. Artinya kan 2015 menikah, 2017 baru lahir, kan kurang lebih. Kira-kira ada masa tunggu. Kira-kira 2015 ke 2017 2 tahunan. Itu lama loh jemaah. Nunggu 2 tahun tuh lama. Allahu Akbar. Artinya saya mau bilang mahal. Kita dikasih keturunan tuh mahal. Apalagi setiap tahun hamil melahirkan, subur, mahalnya luar biasa. Nggak semua perempuan Allah berikan. Ada yang anaknya udah 16 tahun belum dikasih-kasih. Ini anak yang keberapa ibu? Oh ini anak yang pertama Ustadz. Bapak ini anak yang keberapa pak? Ini anak kami yang pertama Ustadz. Adiknya ada, oh belum Ustadz, dan 16 tahun nih, sedang ikhtiar, mohon doanya Ustadz supaya Allah karunia anak yang kedua. Allah punya anak yang kedua, lama nunggunya jemaah. Ada yang bahkan qadarullah ma syaa fa'al. Ada keluarga kami sendiri sudah menikah 17 tahun. 17 tahun jemaah, udah nikah 17 tahun. 17 tahun belum. Bukankah Allah itu tahu yang terbaik buat kita? Allah tahu yang terbaik. Bahkan mungkin lebih daripada itu, Allah tetap tahu yang terbaik. Kalau Allah sampai hari ini belum di usia senja kita, Allah tetap tahu yang terbaik. Bukankah banyak jariah-jariah yang bisa kita peroleh? Lewat mana? Anak didik yang bukan hanya sekedar anak kandung. Bukankah ketika Nabi mengatakan waladun salih yad'ulah, anak salihmu yang mendoakanmu, itu nanti para ulama muhaddisin menjelaskan anak kandungmu, anak angkatmu, anak tirimu, anak muridmu, anak orang lain yang senantiasa ikhlas mendoakanmu, itu sama dalam pahala yang kau bisa raih. Ya. Jangan putus asa jemaah. Mungkin kita belum dikaruniai, tapi ingat, banyak orang insya Allah yang mendoakan kita. Anak yatim kita banyak, mereka yang nanti doain kita. Anak yatim kita ada ribuan, mereka yang nanti doain kita. Anak murid kita banyak yang kita bantu. Pak guru nggak bisa sekolah, ya Pak guru datang ke rumahmu ya Dok. Ibu, ya Allah, anak ini tetap sekolah ya, nanti biar potong gaji PNS saya. Kami menemui hati seorang guru mulia jemaah. Anaknya nggak mampu bayar sekolah, gurunya datang ke rumahnya, dibayarin potong gaji PNS. Allahu Akbar. Anak ini ibu tetap sekolah, udah ibu nggak usah mikirin bayarannya, bapak nggak usah mikirin biayanya, potong gaji saya. Allah, kami tahu ada orang yang masih hatinya mulia jemaah. Bahkan hari ini kalau Anda mau jujur, saya nggak punya biaya Ustadz. Anda mau jujur, Anda nggak punya biaya, tapi Anda jujur, datang aja ke, kalau di Garung di sini ada SD Khalifah, kalau di Wonolelo ada SD Muhammad Al-Fatih. Jujur aja Anda bilang, bisa datang ke Pak Mul, bilang ke Bu Lili, saya yakin beliau pasti bilang, kalau emang nggak mampu digratisin. Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, kalau Anda jujur nggak mampu datang, insya Allah gratis, mulai dari seragam, kitab, biaya pendidikan, dan segala bentuk macam-macamnya gratis. Tinggal datang asalkan Anda jujur. Hadirin hari ini, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita harus tahu bahwa tidak semua orang punya privilege dapat rezeki semudah kita dapat rezeki hari ini. Kita tinggal update status, panjangin listnya ya Besti, silakan di order, langsung sekian orderan. Atas pertolongan Allah Anda mudah. Anda punya toko di pasar, Anda punya kedai di sini situ, Anda punya restoran, Anda punya gini, Anda upload langsung banyak daftar, Anda upload jualan langsung habis, sold out dalam waktu 15 menit misalkan. Gampang banget. Anda nggak nyari rezeki, kadang Anda kerja sehari tertutup kebutuhan selama setahun. Allah. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu jamaah.
Boleh jadi hambaku, aku titipkan padamu rezeki yang tidak atau belum aku titipkan kepada hambaku yang lain. Kamu kerja sehari tapi untuk hidupmu setahun, itu karena aku ingin lewat harta yang kutitipkan, tolong hambaku yang lain ya. Gitu loh jamaah. Kenapa kita sekarang nih, ya Allah kerja cuma sehari, bisa untuk hidup 1 tahun misalkan. Anda dagang muda, Anda ini sold out, Anda posting habis. Jangan lupa cek keranjang kuning, langsung laku ribuan pieces. Alhamdulillah ya Allah, dulu masih ngontrak, gak punya apa-apa. Sekarang Allah mudahkan ya Allah. Itu karena Allah pengen jemaah. Hei fulan, dulu kamu gak punya apa-apa. Itu loh tokomu, di pasar ada, di kedai ada, pinggir jalan ada. Aku ingin dengan harta yang kutitipkan, ayo tolong hambaku yang lain ya. Salah satunya lewat masjid. Maka kalau masjid punya program, ada beras gratis. Masjid punya program, ada sayur, buah-buahan. Support jemaah. Hadir ini begini, support semampunya. Sekali lagi jemaah, semampunya. Bismillah, saya ikut andil ya. Berapa? 5.000, nggak apa-apa. Besar di mata Allah 5.000. Kalau ternyata uang beliau cuma 10.000, kecil di mata Allah 10 juta. Kalau ternyata uangnya miliaran, kan gitu. Kata Nabi SAW, dan kita kemarin mempelajari hadisnya, sungguh ada 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. 70.000 mengalahkan 7 miliar. Gimana ya Rasulullah? Kok bisa orang sedekah 70.000 1 dirham mengalahkan sedekah 7 miliar? Kata Nabi, karena yang 1 dirham uangnya cuma 2 dirham. Yang sedekah 7 miliar masih ada triliunan uangnya, kan gitu bahasanya kan. Auka maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah, Allah mau, ayo tolong. Kenapa sih? Kenapa sih atas pertolongan Allah hidup kita kok pelan-pelan Allah perbaiki, keadaan finansial Allah mapankan. Allah mau kita berperan menolong agamanya. Kenapa kok panenan yang sebelumnya gagal, sekarang kok Anda bertani panennya bludak atas pertolongan Allah, subur, makmur, harganya bagus. Itu Allah pengen, ayo hambaku jangan lupa, kamu panen sekian ton beras, coba ya 100 kilo sisihkan untuk ini, 200 kilo sisihkan untuk keperluan itu di pondok pesantren sini. Kasih jemaah, fasilitasi. Kata Nabi, ciri orang mukmin antara lain adalah afsyus salam wa at'imut ta'am. Dia nyebarin salam dan dia berbagi makanan. Pokok makanan Indonesia apa? Beras, bagiin beras. Begitu jemaah. Lalu ayat ini kembali saya ulang, siapapun orang tua yang sedang mendambakan hadirnya seorang putra di saat anak-anaknya putri semua, atau mendambakan seorang putri terlahir dari rahimnya saat semua keturunan sebelumnya putra semuanya begitu banyaknya, ingat, apapun jenis kelamin yang Allah berikan, yang Allah beri pasti yang terbaik. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu yang terbaik. Hana inginnya, ya Allah aku nazarkan anakku agar mengabdi di rumahmu Masjid Baitul Maqdis. Hana maunya yang terlahir anaknya laki untuk ngabdi di Baitul Maqdis. Jadi imam kah, khatib kah, merbot kah, gitu loh jemaah. Nanti ini anakku nih ahli masjid, anakku nih aku didesain untuk makmurkan masjid. Tapi yang lahir perempuan, tapi beliau tetap bilang, ya Allah engkau tahu yang terbaik. Allahu Akbar. Seperti itu orang beriman. Pengennya laki-laki, dapatnya perempuan, alhamdulillah. Pengennya perempuan, dapatnya laki-laki, alhamdulillah. Udah punya anak aja yo, alhamdulillah. Kalau belum punya, mungkin ada sharing amalan sedikit ketika kami dulu masa tunggu. Kalau mungkin ada yang baru menikah atau beberapa tahun lalu sudah menikah, nunggu 2 tahun, 3 tahun, coba amalkan apa yang dulu pernah Allah firmankan sampai sekarang tentu berlaku ya. Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12.
Yang pertama amalannya adalah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kalau kamu lama menikah belum punya keturunan, agar engkau dititipkan oleh Allah keturunan, coba amalkan apa yang aku perintahkan di ayat 10, 11, 12 Quran surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa amalan yang pertama? Perbanyak istighfar. Dengan istighfarmu yang banyak itu, Allah undangkan yang tadinya kering menjadi turun hujan. Allah mampukan yang tadinya kamu miskin menjadi berkecukupan. Wabanin, dan Allah karuniai kalau kamu selama ini belum punya keturunan, Allah hadiahkan. Kalimatnya bukan ibn, walaka ibn, bukan. Wabanin, Allah hadiahkan nanti anakmu 1, 2, 3 seterusnya banin, sampai Allah titipkan kepadamu memiliki banyak keturunan. Ini amalan pertama. Kata Nabi, mohon maaf, Allah berfirman Nuh ayat 10, 11, 12. Yang kedua, udah lama Ustaz belum punya keturunan, harus apa yang kami lakukan? Yang kedua, amalan yang kedua, mardakum bis sadaqah. Kata Nabi SAW, belilah kesembuhanmu dari apa yang engkau hajatkan. Engkau sedang merasa ingin memiliki sesuatu. Kalau bahasa hadis mah, mardakum, belilah kesembuhan dari penyakitmu bis sadaqah, dengan bersedekah. Tapi para muhaddisin itu meluaskan lagi. Kamu punya hajat, penuhi dengan sedekah. Ingin anak, kalau dalam hal ini berarti keturunan, penuhilah dengan sedekah. Maka dalam masa tunggu, bismillah ya Allah, tabungan hamba ini 1 juta, hamba gak punya tabungan yang lain ya Allah, dan baru kali ini ya Allah hamba sedekah 1 juta ya Allah, terimalah dan karuniakan lewat wasilah ridhamu, engkau ridho kepada keluarga kami, engkau masukkan kami ke surga tertinggi, dan engkau amanahkan pada kami anak. Sedekahkan, los. Kami pernah amalkan itu jemaah. Waktu masa tunggu itu 2015 menikah, 2017 sinar lahir, kami pernah nolkan isi rekening sampai sisa 34 rupiah. Nggak ada pegangan, nggak ada apa, sisa saldo 34 rupiah kalau nggak salah waktu itu. Nol, bener-bener itu sedekah yang waktu itu membuat kami, bismillah ya Allah, ini harta terbaik yang kami punya. Ternyata dengan seizin Allah, sadaqah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah bohong. Rasul nggak pernah bohong. Apa yang kamu inginkan, kalau kamu keluarkan lewat infak, Allah akan hadiahkan bahkan yang lebih baik dari yang kamu pernah infakkan untuk agama Allah. Masih ingat betul kejadian itu. Karena saking pengennya punya anak jemaah. Ya Allah, udah lama nih. Bismillah, begitu dikeluarkan Allah hadiahkan. Yang ketiga, amalan supaya Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Ini amalannya bernama konsumsi apa yang Nabi sabdakan berupa madu. Juga riwayat Bukhari, habbatus sauda dawaun likulli da. Konsumsi habbatus sauda menjadi penyembuh dari segala penyakit. Pelan-pelan coba latih konsumsi madu habatus sauda. Madu habatus sauda, jintan hitam itu, beli. Paling berapa? Konsumsi. Yang keempat, hapus dosa yang mungkin masih kita berkecimpung di dalamnya. Mungkin ada dosa durhaka orang tua, ada dosa hutang yang belum terlunaskan, gak sholat on time, sholatnya terlalaikan, bahkan dia meninggalkan sholat. Diperbaiki. Yang keempat, perbaiki dosa-dosa. Hubungan orang tua diperbaiki, sholat diperbaiki gitu. Insya Allah Allah hadirkan. Terus yang kelima, teruslah berdoa dengan doa Rabbi habli minas salihin dan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Dengan seizin Allah, sekali lagi dengan izin Allah, semoga Allah karuniai keturunan insyaallah. Barakallahu fikum. Ini dulu yang dapat disampaikan. Insyaallah besok kita ketemu dengan surah
Ali Imran ayat 37. Tadi yang dibahas baru 2 ayat, yang dibaca 3 ayat, tapi yang baru bisa kita bahas 2 ayat. Jazakumullah jamaah tercinta yang kami muliakan, Masjid Fatimah Garung, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia, yang selalu berkenan mendengarkan pelan-pelan apa yang kami dan kita sama-sama belajar bersama. Semoga Allah menerima sebagai amal yang paling Allah ridho kepada kita. Barakallahu fikum. Dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.